Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Putri Mulia Berlian dengan NIM 2302931 dan rekan saya. Saya Nur Aini dengan NIM 230294140. Saya Ester Mami Hutapea dengan NIM 22029173. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari diskusi kami tentang bedah jurnal yang kami ambil judulnya yaitu pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, sinking fund, dan solvabilitas guna memprediksi pemeringkatan suku di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang akan kami bahas di kedepannya. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ringkasan tujuan dan metode penelitian, model matematika, replikasi contoh perhitungan, kelebihan dan kelemahan penelitian, ide pengembangan penelitian, serta penutupan. Selanjutnya, di sini latar belakang kami adalah karena perkembangan suku di Indonesia terus meningkat karena tingginya kebutuhan pembiayaan jangka panjang berbasis syariah dan meningkatnya minat investor. Peringkat suku dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, sinking fund, dan solvabilitas sehingga hal ini perlu dikaji melalui pendekatan matematika keuangan seperti perhitungan nilai masa depan, amortisasi, dan sinking fund. Melalui ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep matematis yang digunakan, memverifikasi perhitungan dalam penelitian, serta menyusun analisis kritis terhadap jurnal yang membahas mengenai faktor-faktor terhadap yang mempengaruhi peringkat suku. Selanjutnya, kami memiliki rumusan penelitian yang terdiri dari 5. Yang pertama itu apa-apa saja tujuan dan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal. Yang kedua, model matematis atau rumus apa yang digunakan dalam jurnal untuk menganalisis pemeringkatan suku. Yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan replikasi contoh perhitungan atau simulasi yang terdapat dalam jurnal tersebut. Yang keempat ada apa saja kelebihan, kelemahan, serta ide pengembangan dari penelitian tersebut berdasarkan analisis kritis. Dan yang terakhir adalah apa kesimpulan utama yang dapat diambil dari hasil analisis jurnal tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian ini terdiri dari 5. Yang pertama itu mendeskripsikan secara ringkas mengenai tujuan penelitian dan metode yang digunakan dalam jurnal terkait. Yang kedua itu mengidentifikasikan model matematis atau rumus dan konsep matematika keuangan yang diterapkan dalam jurnal tersebut. Yang ketiga yaitu mengetahui replikasi atau simulasi ulang terhadap contoh perhitungan yang disajikan di dalam jurnal untuk memverifikasi kebenaran hasilnya. Yang keempat, menyajikan analisis kritis mengenai kelebihan, kelemahan, serta peluang pengembangan penelitian terkait pemeringkatan suku. Dan yang terakhir itu merumuskan kesimpulan singkat mengenai kontribusi penelitian dan relevansinya dalam kajian matematika keuangan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nuraini. Kepada Nuraini, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan model penelitian. Nah, di sini ada 4 kategori tujuan penelitiannya. Yang pertama, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan atau size terhadap peringkat sukuk. Yang kedua, menganalisis pengaruh profitabilitas atau return on equity atau ROE terhadap peringkat sukuk. Yang ketiga, menguji apakah keberadaan sinking fund berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh solvabilitas atau debt to equity ratio atau DER terhadap peringkat sukuk. Selanjutnya di sini ada 3 model penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel, yang kedua ada jenis dan sumber data, dan yang ketiga ada metode analisis. Nah, di sini model matematika yang pertama adalah model regresi logistik ordinal. Nah, di sini ada rumus yaitu logit P peluang dari Y kurang dari atau sama dengan K sama dengan AK dikurang B1 kali size ditambah beta 2 kali ROE ditambah beta 3 kali sink ditambah beta 4 kali DER. Dengan Y itu adalah peringkat sukuk atau kategori ordinal 1 sama dengan B, BB, dan 2-nya sama dengan A, lalu 3-nya sama dengan AA. Selanjutnya ada AK yaitu
threshold atau cut point untuk tiap kategori. Selanjutnya ada BI, koefisien masing-masing variabel independen. Ada size atau ukuran perusahaan, ada ROE atau profitabilitas, ada sink atau dummy sinking fund, yaitu satu itu sama dengan adanya sinking fund dan 0 itu tidak ada sinking fund. Selanjutnya ada DER atau solvabilitas. Nah, model matematika yang kedua adalah definisi operasional atau rumus variabelnya. Yang pertama ada ukuran perusahaan atau size. Nah, di sini size itu menggunakan logaritma natural total aset perusahaan, yaitu firm size sama dengan in dikali total aset. Nah, di sini alasannya adalah ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan tingkat kepercayaan investor dan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban. Yang kedua ada profitabilitas atau ROE. ROE di sini mengukur laba bersih terhadap total ekuitasnya. Nah, ROE adalah laba setelah bunga dan pajak rata-rata total ekuitas. Semakin tinggi ROE, semakin besar dianggap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada sinking fund atau sink. Sinking fund tidak menggunakan rumus perhitungan, akan tetapi menggunakan penilaian dummy, yaitu 1. Jika perusahaan melakukan pencadangan dana untuk pembayaran sukuk, maka akan mendapatkan nilai 1. Yang kedua, jika tidak melakukan pencadangan dana untuk pembayaran sukuk, maka akan mendapatkan nilai 0. Yang keempat ada solvabilitas, yaitu mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Nah, di sini rumusnya DER sama dengan total hutang Selanjutnya ada replika contoh perhitungan. Di sini misalnya total aset perusahaan itu sama dengan 50 triliun. Maka size-nya itu lot dari 50 triliun itu sama dengan 31,54. Nilai ini mendekati nilai size maksimum pada tabel penelitiannya itu yaitu 31,642. Selanjutnya ada contoh menghitung solvabilitas atau DER. Misalnya total hutangnya itu adalah 24 miliar. Nah, total ekuitasnya itu ada 8 miliar, maka DER-nya itu 24 miliar dibagi 8 miliar itu sama dengan 3. Nah, angka ini berada di sekitar nilai median DER di penelitian yaitu 2,39. Selanjutnya ada contoh interpretasi hasil regresi logistik dari output tabel. Di sini dapat dilihat dari tabelnya bahwa dari variabel size itu pengaruhnya itu sangat berpengaruh signifikan. Dan sedangkan ROE itu tidak berpengaruh, DER tidak berpengaruh, dan sink itu berpengaruh signifikan. Dan interpretasinya di sini, yang pertama, size dan DER memiliki dampak signifikan terhadap peringkat sukuk. Yang kedua, ROE dan sinking fund tidak memiliki pengaruh bermakna. Yang ketiga, koefisien DER negatif. Semakin tinggi DER, peringkat sukuk semakin rendah. Yang keempat, koefisien size positif. Perusahaan besar cenderung mendapat peringkat sukuk yang lebih tinggi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nuraini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Esther Naomi. Kepada Esther, dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan penelitian pada jurnal ini. Yang pertama yaitu tentang metode analisis itu sesuai jenis data.
Kenapa? Karena penggunaan regresi logistik ordinalnya tepat untuk variabel dependen kategori berurutan. Yang kedua, menggunakan teori signal atau signal theory, di mana hal ini memperkuat landasan teoritis dan menjelaskan alasan variabel tertentu mempengaruhi peringkat suku. Yang tiga, menggunakan rasio keuangan yang relevan. Nah, ukuran perusahaan DER ROE merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menilai kesehatan perusahaan. Selanjutnya yaitu periode penelitian cukup panjang, di mana data 5 tahun dari 2009 sampai 2014 cukup membantu untuk mengurangi fluktuasi jangka pendek. Yang kelima yaitu kontribusi ilmiah, di mana variabel sinking fund jarang dibahas dalam penelitian pemeringkatan sukuk sebelumnya. Next. Nah, adapun kekurangan dari penelitian itu yang pertama yaitu jumlah sampelnya kecil, di mana itu terdapat 90 usahaan, di mana dari 14 populasi banyak yang dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria purposive sampling. Ini dapat menurunkan kekuatan generalisasi hasil. Selanjutnya yaitu kategori peringkat sukuk tidak lengkap, di mana penelitian hanya menggunakan variabel BBB atau A atau dan AA. Itu merupakan padahal kategori resmi itu cukup AAA atau AA atau A atau BBB atau BB atau B atau C, CC atau D. Nah, yang ketiga yaitu variabel sinking fund minim variasi, di mana hanya satu perusahaan yang memiliki sinking fund, sehingga variabel ini tidak sensitif untuk diuji. Nah, yang keempat itu tidak mempertimbangkan variabel non keuangan. Padahal faktor seperti reputasi auditor, umur sukuk, jenis akad, ukuran penerbitan itu sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya itu terdapat anomali data. Ada perusahaan yang mengalami rugi namun tetap mendapat peringkat sukuk tinggi. Hal ini menunjukkan ROE tidak selalu menjadi indikator penting bagi lembaga rating. Nah, ada satu lagi kekurangannya yaitu belum mempertimbangkan kondisi makroekonomi, di mana variabel seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar dapat mempengaruhi rating. Oke, selanjutnya. Nah, adapun ide pengembangan penelitian yang pertama itu dengan menambahkan variabel non keuangan, seperti yang pertama ada reputasi auditor, kualitas manajemen, umur sukuk, jaminan aset, dan jenis akad. Yang kedua yaitu menggunakan kategori peringkat lebih lengkap. Nah, agar model dapat mencerminkan kondisi sesungguhnya di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu menambah jumlah sampel dan memperpanjang periode data, misalnya dari 2005 sampai 2022 untuk melihat perkembangan dinamika jangka panjangnya. Yang keempat itu menggunakan model analisis yang modern. Nah, contohnya ada dua. Yang pertama itu machine learning atau random, itu ada di random forest, SVM atau XGBoost. Yang kedua itu analisis survival, itu untuk memprediksi risiko default. Dan selanjutnya yaitu next ada memasukkan variabel makroekonomi untuk memprediksi risiko gagal bayar sukuk. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, idenya yaitu mengembangkan model prediktif untuk investor karena hasil penelitian dapat menjadi dasar pembentukan sukuk ducting predictor. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian kami yaitu secara umum penelitian ini menegaskan bahwa faktor yang paling dipertimbangkan lembaga pemeringkat dalam melihat kualitas sukuk adalah kekuatan struktur aset. Itu seperti ukuran perusahaan dan kesehatan struktur hutang atau yang bisa disebut solvabilitas. Sedangkan profitabilitas dan keberadaan sinking fund tidak menjadi faktor utamanya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Esa Naomi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.